Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan kecepatan. Jadi, udah diketahui kedudukan dari suatu partikel itu ditentukan oleh persamaan yang ini. Nah, yang ditanyain itu adalah kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekund. Jadi, sebenarnya kecepatan itu ada dua, teman-teman. Ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Nah, di soal ini itu adalah kecepatan sesaat. Kenapa? Karena di sini waktu yang diinginkan besar kecepatannya itu berapa, itu spesifik gitu, saat T sama dengan 1 sekund. Kalau misalkan kecepatan rata-rata itu nanti ada interval waktunya. Jadi maksudnya adalah kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekund sampai T sama dengan 5 sekund. Nah, itu namanya kecepatan rata-rata. Kayak gitu ya. Nah, untuk mencari kecepatan sesaat, berarti di sini kita harus tahu dulu nih, bagaimana sih persamaan kecepatannya. Yang mana persamaan kecepatan itu bisa dicari dengan menurunkan persamaan posisi atau kedudukan terhadap waktu. Jadi di sini kita akan turunin dulu persamaan posisinya yang ini, baru nanti kita akan masukkan waktunya itu sama dengan 1 sekund kalau kita udah dapat persamaan kecepatannya. Oke, sekarang kita tulis dulu nih persamaan kedudukannya, yaitu D per dt, kemudian RT-nya itu adalah 4T pangkat 3 ditambah 3T kuadrat ditambah 18T ditambah dengan 5. Nah, sekarang biar lebih mudah, kita kalikan dulu nih D per dt-nya ke dalam kurung. Jadi D per dt dari 4T pangkat 3 ditambah dengan D per dt dari 3T kuadrat ditambah dengan D per dt dari 18T ditambah dengan D per dt dari 5. Nah, di sini teman-teman aku anggap udah tahu lah ya bagaimana cara menurunkan suatu persamaan kayak gitu. Nanti mungkin aku akan bahas gimana cara menurunkan suatu persamaan di video yang terpisah biar video ini tuh gak terlalu panjang. Nah, jadi secara singkatnya, kalau kita mau menurunkan suatu persamaan, contohnya adalah 4T pangkat 3 kayak gini, berarti 4-nya itu kita tulis ulang, kayak gini. 4, kemudian dikalikan dengan pangkatnya, yaitu 3, lalu nanti T-nya kita tulis ulang, pangkatnya kita kurangi dengan 1, kayak gitu. Ini adalah turunannya. Sama halnya dengan seterusnya, di sini kita tulis dulu koefisien di depan T-nya yaitu 3, kemudian pangkatnya itu adalah 2, T-nya kita tulis, lalu 2 dikurangi dengan 1. Sama halnya juga dengan ini, berarti 18 dikalikan dengan 1, itu kan T-nya T pangkat 1 ya maksudnya. Kemudian kita tulis T, 1 dikurangi dengan 1. Nah, untuk turunan terhadap T dari 5, itu karena nggak ada T-nya, nggak ada variabel T-nya itu adalah 0. Jadi, D per dt dari 5 itu adalah 0. Nah, sekarang kita selesaikan, 4 dikali 3 adalah 12, kemudian pangkatnya dikurangi 1 jadi kuadrat, kemudian 3 kali 2 adalah 6, 2 dikurangi 1 adalah 1, T pangkat 1 itu adalah T. 18 dikali 1 adalah 18, 1 dikurangi 1 adalah 0, T pangkat 0 adalah 1. Jadi turunannya atau persamaan kecepatan itu adalah 12T kuadrat ditambah 6T ditambah dengan 18. Nah, oke, setelah kita mendapatkan persamaan kecepatan kayak gini, sekarang kita bisa memasukkan atau mensubstitusikan nilai T-nya sama dengan 1 ke persamaannya. Jadi semua T yang ada di persamaan ini kita ganti dengan 1 semuanya. Mau itu yang di ruas kiri atau yang berada di ruas sebelah kanan. Jadi ini V1 sama dengan 12, di sini kan T kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 6, T-nya kita ganti dengan 1, untuk 18-nya karena nggak ada unsur T, jadi kita tulis saja 18. Pokoknya semua T gitu ya yang diganti dengan 1 itu. Oke, 1 dikuadratkan itu adalah 1, 12 dikali 1 itu adalah 1, 6 dikali 1 adalah 6, 18 kita tulis ulang aja. Nah, kita tambahin 12 ditambah 6 itu kan 18. 18 ditambah 18 adalah 36. Nah, jadi besar kecepatannya itu adalah sebesar 36 meter per second, kayak gitu. Nah, jadi buat ngerjain soal ini, itu adalah seperti ini ya. Kita harus cari tahu terlebih dahulu bagaimana fungsi atau persamaan dari kecepatannya yang bergantung waktu, baru nanti kita bisa substitusikan atau masukkan nilai T-nya ke persamaan kecepatannya, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.